Salam sejahtera saudara yang kekasih. Kita akan lanjutkan Aku Seorang Kristen dengan subtema berikutnya. Kriteria kedua yaitu pikul salib. Saudara, bacaan kita masih tetap sama dari Lukas pasal 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Lalu satu bacaan lagi dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 3 sampai ayat ke-7. Demikian firman Tuhan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Saudara-saudara yang kekasih, realita hidup Kristen memang aneh karena jauh pasak daripada tiang. Artinya saudara, jika Alkitab mengajarkan kita mau ikut Yesus itu adalah harus apa? Harus mau pikul salib. Padahal dalam realitanya orang-orang baik yang Kristen justru maunya apa? Lari dari salib. Ini kan jadi sulit saudara ya. Kita begitu bergairah sekali, Alkitab begitu hebat sekali mengajarkan kepada kita bagaimana kita mesti memikul salib sebagai sebuah kriteria seorang Kristen. Tapi kenyataan hidup kita justru benci dan mau lari daripada salib itu. Karena itu saudara-saudara, slogan-slogan yang kita ucapkan tentang kemenangan rohani atas kemiskinan, ya, kita tidak lagi miskin. Kemenangan rohani atas sakit penyakit, kita tidak lagi sakit, dan lain-lain yang banyak. Orang hanya ribut soal fenomenanya, saudara. Inilah Kristen, puji Tuhan, kita menang. Loh, nanti dulu. Padahal perintah Kristus yang lebih jelas, yang paling jelas, pikul salib, nggak kelihatan. Soal kaya dan miskin, saudara. Sehat dan sakit adalah sebuah warna hidup yang seharusnya bukan apa-apa. Itu bukan ukuran kekristenan kita. Ya. Kalau sejatinya seorang pengikut Kristen adalah bagaimana dia rela dan tetap tersenyum ketika dia berjalan dalam hidup ini dan memikul salibnya. Atau jangan-jangan Anda juga suka memanipulasinya. Kembali seperti yang saya juga sudah singgung beberapa waktu yang lampau. Berdiri dan kesaksian, tapi Anda tidak suka memikul salib. Menyanyi memuji Tuhan, tapi Anda tidak suka memikul salib. Atau mungkin berkhotbah di atas mimbar, tapi Anda tidak mau memikul salib. Atau seperti saya nanti mungkin yang juga ngomong tidak mau memikul salib, tapi sendirinya juga mungkin tidak memikul salib. Oh saudara, pasang matamu, pasang telingamu, lihat baik-baik di sekitarmu. Termasuk kepada saya. Anda juga perlu mencermatinya. Hanya sebuah kejujuran saya dengan saudara. Kejujuran di antara kita saling mengamati dan saling memperhatikan yang membuat kita bisa bangun dan berjalan dalam hidup ini. Tapi seringkali pendeta khotbah salah, lari, ngawur, nggak ada yang protes. Kenapa? Karena jemaatnya juga hidupnya salah, lari dan ngawur. Maka jemaat yang salah sangat senang sama pendeta yang salah. Sama-sama salah, saudara. Itu pun jadi community yang baik juga gitu ya. Nah, ini hati-hati juga, saudara. Tapi itulah realita hidup kita sekarang. Kita ini fenomena sekali. Kita cuma mau mengikut Kristen untuk melakukan apa yang gampang kita lakukan. Apalah susahnya nyanyi, apalah susahnya berdiri lalu cerita saksi ini dan saksi itu. Semua itu baik asal diawali dengan kejujuran yang sungguh, sangkal diri dan sekarang pikul salib. Jangan sampai itu semua itu sudah kita kerjakan, tetapi sebenarnya kita orang yang tidak menyangkal diri dan tidak mau memikul salib. Awas, tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Baca Matius 7, 21, 23. Jadi saudara, di dalam hal ini kita harus berhati-hati sekali. Karena itu mari kita jujur di dalam realitas seperti ini, supaya kita boleh mengalami sesuatu kebangunan yang sejati di dalam hidup kita. Kita harus menjadi murid sejati yang mau menderita. Pikul salib berarti saudara adalah mau menderita, seperti Kristus telah menderita. Salib itu adalah mengacu kepada penderitaan Kristus, yang menderita karena kebenaran, yang menderita karena penebusan, yang menderita bukan karena dia salah atau berbuat sesuatu cacat celah. Tidak. Kristus menderita karena kebenaran. Kristus menderita justru karena penebusan. Seluruhnya dikerjakan di dalam hidup ini untuk memuji memuliakan Allah yang hidup. Nah, saudara yang kekasih, apakah Anda akan menjadi orang-orang yang lari dari fakta, yang tidak mau menderita? Penderitaan salib itu terjadi dengan sempurna pada Kristus, bahkan mencapai titik kematian. Mati demi kebenaran. Saudara jangan lupa ya, salib bukan memang perkara sederhana. Lalu bilang enak-enak saja sedikit masalah, iya ini mungkin salib saya. Nanti dulu loh, jangan sembarangan ngomong. Ya,
Pada waktu Kristus memikul salib itu, pergumulan dahsyat itu terjadi. Dia mengatakan, kalau boleh Bapa, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Nah waktu itu kehendak dia. Tapi kemudian dia mengatakan, namun bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Itu penyangkalan diri. Sesudah dia bilang bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi, dia sangkal dirinya toh. Hanya dia tidak di sana. Dia tidak menetapkan satu keputusan, tapi membiarkan keputusan Allah berlaku atas dia. Nah kemudian sesudah menyangkal diri, Yesus betul-betul memikul salibnya. Dan memang salib yang dipikul jangan lihat kayunya, saudara. Kayunya mah nggak seberapa lah. Kalau kayunya yang dipikul ya, Simon yang dari Kirene juga ikut-ikut mikul. Apa kita bilang dia juru selamat? Kan tidak. Yang menjadi penting kita perhatikan pada waktu dia harus memikul salib itu. Dia di dalam kesendirian. Muridnya Yudas yang menjual dia. Muridnya Petrus menyangkal dia. Murid-murid lain meninggalkan dia. Dia sendirian. Dia difitnah oleh ahli Taurat. Dia difitnah oleh para pemimpin-pemimpin agama. Dia sendirian, saudara. Dan dia harus menanggung semua itu. Raganya sakit, jiwanya lebih sakit. Disalib sampai dia menuju kepada kematian. Melewati perjuangan yang sangat dahsyat. Kitab Injil melukiskan dalam satu Injil lain. Ia mengeluarkan keringat seperti butir-butir darah. Satu kondisi yang sangat mengerikan. Oleh karena itu saudara yang kekasih, pada waktu dia mati, dia berkata kepada Bapa, kuserahkan nyawaku, sudah selesai. Harga salib, nyawa. Harga salib adalah sebuah kehidupan. Harga salib adalah sebuah penderitaan. Tapi penderitaan yang mungkin ditanggung, penderitaan yang mungkin dijalani karena adanya penyangkalan diri. Penyangkalan diri yang mungkin karena mau menjadi pengikut Kristus. Penyangkalan diri yang ada yang mungkin karena mau membiarkan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu saudara, bukankah kita adalah orang-orang Kristen yang menjadi tampak aneh karena kita justru lari dari jalan salib. Tapi di sisi lain kita mengenangkan kemenangan-kemenangan iman dengan fenomena-fenomena yang saya sebut tadi. Padahal kita tidak rela menderita. Daripada menderita mungkin kita justru memilih berbuat dosa, berbohong dan lain sebagainya. Hati-hati. Pikul salib berarti menikmati penderitaan salib sebagai kehormatan murid Kristus. Saudara, menikmati penderitaan salib berarti ya, keberanian kita untuk menegakkan kebenaran apapun risikonya. Menikmati penderitaan salib berarti kita berani untuk menyatakan apa yang Allah mau kita nyatakan di tengah-tengah zaman ini melalui tindakan dan hidup yang mungkin mengandung risiko di dalamnya. Jadi saudara yang kekasih, kalau dalam lukisan dari 2 Timotius yang kita lihat tadi, bagaimana Paulus melukiskan seorang prajurit yang baik, ya, adalah seorang prajurit yang berjuang dengan tidak memintingkan soal-soal kehidupannya. Yang hanya ada di benaknya adalah bagaimana dia boleh menyenangkan dan layak di hadapan komandannya. Itu prajurit Romawi dengan disiplin yang tinggi pada waktu itu, saudara. Apalagi kita murid Kristus. Seorang prajurit mau menyenangkan komandannya, itu harga dirinya. Seorang prajurit tidak mau kembali dengan sia-sia dari tugasnya, itu harga dirinya. Lah apalagi ngikut Yesus. Oleh karena itu mentalitas kita, mentalitas zaman kini adalah satu mentalitas yang perlu kita periksa baik-baik, saudara. Ya. Jangan sampai kita justru lari daripada salib. Tetapi kita juga tidak boleh ekstrim lalu mengatakan bahwa kebahagiaan, hidup yang diberi Tuhan, ya, kekayaan atau kesehatan itu sebagai yang haram. Tidak juga. Tapi bagaimana seimbang? Kalau memang Tuhan kasih sudah, kalau nggak jangan dipaksa. Banyak orang Kristen ngotot dan kecewa hanya karena dia sakit dan miskin. Bukankah itu bodoh, saudaraku? Kalau itu berubah satu kehidupan yang harus kau jalani, jalani. Dan maaf, saudara-saudara, itu pun sebenarnya belum dapat kita kategorikan sebagai salib. Tidak. Anda miskin bisa karena salah sendiri kok. Dulu kerja tidak baik-baik, sekolah tidak baik-baik. Ya kan bisa jadi miskin dong. Karena sekolah kurang baik, kerja jadi kurang baik, kerja kurang baik, jadi nggak manfaatkan baik-baik waktu muda. Sekarang sudah terlambat kan begitu. Tapi soal pikul salib adalah soal pikul salib lain lagi. Yaitu misalnya Anda seorang miskin. Anda ada uang nih yang bisa Anda ambil, tapi Anda nggak mau ambil. Akibatnya itu tetap miskin kan? Itu salib. Karena ia sudah menyangkali diri mampu, maka ia memasuki satu kehidupan yang sakit. Penyangkalan diri pasti diikuti dengan pikul salib. Kamu disuruh bohong, kamu nggak mau. Akibatnya bosmu marah. Kau pegawai biasa, dipecat mungkin. Itu salib. Karena kebenaran yang harus kau ucapkan, kau harus menanggung satu resiko. Kau memikul salib. Tapi kau menyatakan kebenaran karena kau sudah menyangkal dirimu. Kau terima konsekuensi pikul salib karena kau seorang murid yang sejati. Saudara bisa mengerti. Bisa jadi karena saudara bersaksi saudara ditangkap. Tapi awas, apakah hidup saudara memang sesuai? Atau memang saudara yang over? Ya, hanya saudara bukannya bersaksi tentang Kristus, tapi Anda justru menghina orang lain.
Anda bukannya bersaksi tentang Kristus secara utuh, tapi justru lebih banyak eksesnya daripada kesaksiannya. Itu pun harus hati-hati. Karena itu saudara yang kekasih, menikmati penderitaan salib berarti juga keberanian untuk berkorban, menolong orang lain. Dengan berbagai kemungkinan pahit, namun tetap dalam koridor tanggung jawab. Misalnya kan Alkitab juga bilang tuh, orang malas jangan dikasih makan. Ya, dia mesti dididik. Tapi ada orang tidak malas, nggak bisa makan. Dia mesti dikasih makan. Jadi Anda kan nolong, tapi tanggung jawab dong. Begitu ya. Nah waktu Anda menolong kan pasti repot-repot juga kita. Bukan cuma ini, saya masuk kalau makan bukan cuma kasih makan, bagaimana kemudian memikirkan dia, bagaimana membantu dia supaya dia bisa punya hidup dan punya masa depan. Pada waktu kita mengekspresikan, mewujudkan ini, banyak hal yang harus terjadi, saudara. Akan ada yang dikorbankan. Karena itu, menikmati penderitaan berarti tidak lari dari kepahitan hidup ini. Kalau kita menjalani kesulitan-kesulitan seperti sakit, permasalahan ekonomi, stres, dan lain-lain. No, jangan lari. Jangan ekstasi, sekalipun itu ekstasi rohani. Ya, tahu ekstasi rohani? Datang ke satu tempat, wah aku puji Tuhan, senang-senang, selalu ngomong begitu. Padahal realita dalam hidupnya nggak ada berubah. Akhirnya malah jadi orang yang aneh. Hidup nggak karu-karuan, tapi kalau ngomong kayaknya jago amat. Sehingga kalau orang lihat bukan jadi berkat, tapi jadi batu sandungan. Karena yang ditanamkan pada dirinya cuma sugesti, bukan iman yang sejati. Itu bahaya setengah mati. Ya, karena itu harus berhati-hati. Jadi saudara, iman sejati sama sugesti dua hal yang berbeda. Karena itu, Anda tidak perlu lari dari realita Anda. Hadapi. Pahit Pak, itu salib. Tapi ingat ya, bukan sakit itu sendiri salib. Bukan kelemahan ekonomi itu sendiri salib. Waktu Anda mau mengatakan, Lord, saya siap. Itu loh. Karena waktu Anda berani pikul salib, maka derita sakit, derita soal ekonomi sebenarnya bukan apa-apa. Jadi orientasinya jangan salah gitu loh. Kita sering kali pikir sakitnya, kok sakitnya beres-bereslah semuanya. Padahal bukan. Pikul salib adalah bagaimana saudara menyikapi sakitnya itu. Ketika dengan tenang saudara bisa menikmati, maka sakit kan sudah nggak jadi masalah sebenarnya. Ya. Disitulah Anda akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan unik. Biayanya apa gini, Pak gitu. Oh, saudara saya nggak tahu harus ngomong apa. Tapi apa yang saya bicarakan adalah apa yang saya alami. Apa yang saya bicarakan adalah apa yang saya gumuli. Apa yang saya bicarakan adalah apa yang saya lihat di Alkitab. Tuhan tidak pernah salah mendidik. Tuhan tidak pernah salah melengkapi kita. Kita yang terlalu nafsu dengan cara hidup kita. Dan kita tidak mau Tuhan mengatur hidup kita. Itu sebenarnya yang terjadi. Ya, karena itu belajar pikul salib. Menikmati pikul salib, saudara, harus betul-betul kita kerjakan. Memang terasa sangat berlawanan, ya, dengan semangat hidup kita. Tapi itulah sejatinya hidup seorang Kristen. Kita nggak suka sebenarnya pikul salib. Itu jujur kita ya. Tapi itulah hidup Kristennya kita. Mau mengikut Kristus, pikul salibmu. Kalau tidak, Anda tidak layak menyebut diri sebagai seorang Kristen. Karena itu saudara-saudara, pikul salib itu juga dikatakan harus kontinu dan konsisten. Kalau kita bikin Lukas tadi dikatakan pikullah salibmu setiap hari. Jadi saudara, pikul salib setiap hari karena pertempuran kita, ya, di dalam hidup ini antara kebenaran dan tidak benar itu berjalan setiap hari, bukan sekali-sekali. Makanya hidup itu pertempurannya tiap hari, bukan hari ini beres terus sudah selesai, tidak. Makanya kita memerlukan kehidupan doa dalam hidup kita setiap hari. Bagaimana menjalani pertarungan hidup ini bersama-sama dengan Tuhan, itu menjadi penting. Karena itu betul-betul bagaimana kita memikul salib kita. Berjalan day by day. Maka itu akan memberi kekuatan dan kemenangan. Tapi sebaliknya kalau kita menjadi orang yang tidak suka memikul salib kita akan menghadapi benturan dan kehancuran. Karena itu saudara yang kekasih, pikul salibmu setiap hari. Karena memang kita tiap hari bertempur. Pikul salib juga harus konsisten. Jangan sebentar kuat, sebentar loyo. Sebentar sukacita, sebentar mengeluh. Gak bisa. Kalau saja Tuhan Yesus mengeluh, pikul salib, matilah kita saudara. Ada pergumulan? Ada. Gak gampang kok. Betul. Tapi bagaimana dengan pergumulan itu kita pasrah kepada Tuhan? Bukan seberapa kuat dan seberapa jagonya kita supaya kita lolos. Tidak saudara, itu uniknya salib. Tapi seberapa pasrahnya kita kepada Tuhan, itu yang membuat kita tertolong. Jadi Anda tidak perlu gagah-gagahan untuk meloloskan diri dari pergumulan dan realita hidup yang susah ini. Tak penting, karena bukan di situ masalahnya. Tapi bagaimana Anda berjalan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah yang seharusnya Anda kerjakan. Pikul salib di dalam kehidupan ini menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat. Karena itu saudara, pikul salib jangan kontradiktif, ya. Artinya lain di mimbar, lain di lapangan. Lain di gereja, lain dalam kehidupan sehari-hari. Ya, lain di rumah, lain di kantor. Nah, saudara-saudara, ini menjadi pokok pikiran kita sendiri-sendiri masing-masing dan memerlukan sekali lagi kejujuran untuk kita melihat apakah kita konsisten dan tidak
kontradiktif. Apakah kita seperti olahragawan yang begitu bergairah untuk memenangkan perlombaan, sehingga dia latihan begitu luar biasanya? Di dalam lukisan Timotius dulu, saudara, itu orang kalau namanya olahragawan berlari berjuang itu cuma memerebutkan mahkota yang sebenarnya dibuat dari daun. Bukan mahkota kayak punya raja, permata begitu ya. Enggak, dibuat dari daun-daunan. Nah, nanti yang menang dipasangin di kepalanya. Sebenarnya kan konyol gitu istilahnya, nggak ada nilainya. Tapi demi sebuah kehormatan sang juara begitu, maka si olahragawan ini kencengnya lari luar biasa, bertarung hebat, cuma untuk satu nama loh. Nama tok juara, uang enggak apa enggak. Nama tok. Saudara mesti bedakan juara lari dulu sama sekarang. Sekarang lari kan menjadi semacam satu prestis yang mewakili negara dan lain-lain, bisa mewakili klub gitu. Itu menjadi bisnis, industri. Zaman dulu lain, beda sekali. Nah, oleh karena itulah mereka berlari untuk sebuah mahkota daun. Lah kan kita enggak begitu. Kita kan pikul salib, saudara-saudara. Harus juga bergairah, lebih bergairah daripada si olahragawan tadi kan, yang cuma mau mengejar mahkota daun. Kita mahkota kekal loh. Masa kita larinya loyo? Kita kan mahkota kekal. Masa fighting spiritnya lemah? Kita kan mahkota kekal. Lari kencang, menangkan. Jangan jadi pecundang. Atau memang Anda belum Kristen sih? Anda Kristen yang bukan Kristen. Anda Kristen yang bukan pengikut Kristus. Ya memang jadi repot. Karena pasti kita nggak suka hal ini. Jadi kriteria kedua pikul salib. Sudahkah kita miliki? Ini perlu, saudara. Disinilah kejujuran-kejujuran kita untuk memahami diri kita. Mengenali diri kita seorang Kristen sejati atau tidak. Supaya kita perlu berhenti sejenak. Karena sejujur-jujurnya, saudaraku, kalau kita bicara Kristen, apa sih pengaruh Kristen dalam dunia ini? Semakin berkurang. Apakah pengaruh Kristen di Indonesia ini? Malah susah kelihatannya, saudara. Ya, saudara pikir jujur baik-baik. Apa pengaruh saudara bagi lingkungan saudara? Apa sih pengaruh gereja bagi lingkungannya? Jangan-jangan gereja muncul megah, lingkungannya kumuh. Jangan-jangan gereja punya proyek besar, sementara orang lapar kebanyak. Aneh kan ya? Itu realita mungkin yang perlu saudara lihat dan peka. Hati-hati. Jangan-jangan kita sedang berbahagia dan bertepuk tangan, sementara orang lain lagi menangis dan meneteskan air mata. Kenapa? Karena memang kita tidak suka pikul salib. Awas, jangan terjebak. Pikul salibmu sesudah engkau menyangkal dirimu. Kepahitan, kesulitan, penderitaan. Kalau karena kebenaran, itu salib, bersyukurlah. Anda dilayakkan Tuhan menerimanya. Tapi jangan, karena Anda salah. Itu bukan salib. Itu hukuman bagimu. Karena itu bedakan hukuman dan salib dari Tuhan. Kalau salib selalu menumbuhkan imanmu, membawa kau kepada pergaulan yang lebih dekat dengan Tuhan. Pahit, betul. Sengit, betul. Kadang-kadang mau lari, betul. Bahkan kadang-kadang kita gagal. Disitulah kita menjerit, oh Lord help me, take my hand, oh my Lord. Saya suka sekali kalimat itu. Pegang tanganku ya Tuhan, biar dia tuntun pimpin kita untuk memikul salibnya. Amin.